orang-orang non-muslim yang di Eropa itu tidak dapat dinamai kafir. Yang kedua, yang jadi pertanyaannya, sekaligus karena sayang, dia sampaikan pada saya berkata bahwa orang penganut atau pengamal tasawuf itu sangat toleran, sehingga dia bisa mentoleransi orang-orang yang non-muslim. Wah, ini kaget nih. Terus dia bilang sama saya, Ustadz, hati-hati nih kalau didengar orang. Sudah cukup tuduhan Syiah dan jilbab. Ini bisa dulu waktu saya menulis tentang buku jilbab, ada teman-teman berkata begini, jangan ditulis soal itu. Bisa menimbulkan kesalahpahaman dan tuduhan. Saya menjawab begini, kalau seandainya ada seorang yang memesan makanan di suatu restoran untuk pesta perkawinan, dia memesan makanan A, B, C, dan D untuk dihidangkan. Oleh pemilik restoran berpikir, kalau saya hidangkan, katakanlah kopi, ada orang yang sakit jantung, tidak usah dihidangkan. Bagaimana menurut saudara? Apakah orang ini benar atau salah? Pemilik restoran ini benar atau salah? Tidak ada yang bisa jawab. Benar. Kalau saya berpendapat salah. Apa yang diminta untuk dihidangkan, hendaknya dihidangkan. Itu permintaan ini. Atau diganti, tidak usah kopi, kasih air jeruk saja, lebih aman. Tidak bisa. Al-Quran itu hidangan Tuhan. Al-Quran ma'dubatullah. Hidangannya ini aneka ragam. Di suatu pesta, hidangan yang begitu banyak, dipersilahkan orang memilih yang mana yang kamu pilih. Yang sakit jantung nggak usah makan, nggak usah minum kopinya. Tapi kan ada orang yang mau minum kopi. Makna-makna yang dapat ditarik dari Al-Quran itu bermacam-macam. Ada orang yang membutuhkan, yang ingin makan sesuatu. Kalau tuan rumahnya itu kaya, dia akan menghidangkan apa yang diinginkan oleh tamunya. Iya, Al-Quran begitu. Maknanya bisa bermacam-macam, bisa beraneka ragam. Ada persoalan dalam masyarakat yang membahas, oh ini jilbab wajib atau tidak, ini jilbab, yang tidak pakai jilbab masuk neraka, yang ini. Perlu tidak penjelasan? Perlu ya. Kalau Anda tidak jelaskan, berarti Anda tidak mau menghidangkan apa yang diizinkan Tuhan untuk dihidangkan. Benar tidak? Itu paling tidak itu pandangan saya. Oh ini nanti macam-macam nih. Itu kalau baca. Begitu juga waktu saya menulis tentang Syiah dan ini. Itu tanggung jawab ilmiah seseorang. Tidak perlu takut mengungkapkan pendapat Anda selama Anda yakin. Dan setelah ini bisa salah. Tidak ada yang tidak salah. Tapi tanggung jawab ilmiah harus itu dikemukakan. Itu menurut hemat saya. Tanpa berkata, waduh nanti saya dimaki, nanti saya di ini. Tidak peduli. Saya di buku Syiah itu berkata, saya sudah tua. Saya takut kalau saya tidak mengungkapkan ini, maka saya dianggap katmul ilm, menutupi ilmu. Dimaki, tidak apa-apa dimaki. Dituduh, tidak apa-apa dituduh. Saya bilang saya tidak perlu kalau baca buku di Syiah. Alhamdulillah rezeki sudah ada, anak-anak sudah selesai. Iya, saya sudah sampai puncaknya. Jadi apalagi yang saya mau takuti? Beginilah juga dengan persoalan yang saya kemukakan kemarin. Sekarang ini ada hal dalam masyarakat kita atau masyarakat kaum muslimin secara umum. Ada orang-orang yang melakukan teror, ada enggak? Dan menganggap bahwa mereka yang di Eropa itu kafir. Benar enggak itu? Maka perlu dijelaskan, apa mereka kafir atau bukan? Kita lihat. Soal kafir. Apa sih kafir itu? Apa yang dinamai kafir? Oh banyak sekali macam-macam kafir. Iya kan? Di tahun 80-an saya kira, saya pernah diminta oleh Departemen Agama menjawab
apakah orang Kristen itu kafir? Karena orang-orang Kristen tidak mau dinamai kafir. Nah, saya jawab, substansinya kafir. Tetapi Quran tidak menamai mereka kafir. Menamai mereka ahlul kitab. Substansinya kafir. Tetapi Quran tidak menamai mereka kafir. Menamai mereka ahlul kitab. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Bahkan orang Yahudi, jadi salah, sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah, kenapa? Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Ayat yang anak kecil sudah hafal. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah mereka orang kafir min ahli kitab. Ahli kitab dimasukkan kalau wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Nah ini, jadi kalau mereka tidak disebut kafir, nggak boleh disebut kafir, sangat salah. Pegawai negeri yang menggelapkan uang dinamai pencuri atau tidak? Atau korupsi dia? Nggak dinamai pencuri. Tapi substansinya mencuri enggak? Iya. Jadi ada hal-hal yang harus kita tahu, ini apa nih? Jadi kita kembali. Kafir itu bermacam-macam. Ada kafir yang menolak 100% dalam hatinya. Tidak ada Tuhan. Kira-kira orang komunis itu percaya 100% bahwa tidak ada Tuhan. Iya. Kafir juhud. Ada lagi kafir yang percaya ada Tuhan, tetapi dia sombong, mengabaikan Tuhan. Itu iblis. Iblis kafir atau tidak? Ya, tapi hatinya tahu Tuhan dah. Boleh jadi dia lebih kenal Tuhan dari kita. Ya kan? Kafir. Ada lagi kafir nifak, munafik karena maksiat. Kita tidak katakan dia masuk neraka pasti melalui kitab suci, tapi kita katakan dia berdosa. Nabi pernah bersabda, perbedaan antara kita kaum muslimin dengan non muslim itu adalah salat. Dengan orang kafir itu salat. Tapi apakah orang yang tidak salat itu dinamai kafir? Dari segi istilah akidah, dia tidak kafir. Dia berdosa. Ya kan? Ada lagi kafir nikmat. Ada enggak? Kafir juga. Jadi kita harus lihat satu persatu ini. Nah, kita sekarang mau bertanya. Orang yang kita nilai kafir dalam pandangan akidah itu adalah yang tidak beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yang menolak keesaan Allah Subhanahu wa taala itu kafir dari segi akidah. Nah. Kafir itu bukan, diantara maknanya bukan hanya orang kafir, ya, yang non muslim, bukan. Tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim, tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir. Dia muslim tapi nggak mau sholat. Dia muslim tapi menolak Al-Quran misalnya. Maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai Al-Quran. Dia muslim tapi misalnya, mohon maaf, mengecilkan nilai-nilai Islam. Macam-macam bentuknya. Kita bertanya lagi. Apakah yang ditolak itu sesuatu yang Anda tolak itu yang Anda tidak tahu, atau yang Anda telah tahu kemudian Anda tolak? Tahu dulu baru ditolak, ya. Nah, jadi kalau tidak tahu, tidak bisa menolak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketahuilah. Kita lihat tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, ya toh, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Lengah dia karena ada yang beritahu, ya enggak? Liunzirakum bihi wa man balagh, untuk menyampaikan kepada kamu berita yang menggentarkan kamu dan orang-orang yang sudah sampai kepadanya berita ini. Jadi kalau belum sampai bagaimana? Anda sudah bisa hukum bahwa dia kafir? Anda tahu kok. Saya akan bacakan beberapa di sini. Orang yang dinamai kafir itu adalah yang menolak secara angkuh atau menolak secara dari seluruh hatinya tentang ajaran Islam, padahal itu sudah nampak kepadanya kebenaran ajaran itu yang bisa menjadikan dia puas dengannya. Dalam arti mesti atau baru dinamakan dia kafir kalau sudah sampai kepadanya gambaran yang sempurna, yang rinci, dan yang menimbulkan gelora di dalam hatinya untuk menerima Islam. Kalau dia menolaknya, barulah dia dinamai kafir. Karena itu
selalu mengaitkan antara kekufuran dan sampai ajaran itu kepada seseorang. Jadi kalau belum sampai, belum kafir. Sudah tahu? Sudah tahu. Oke, kita lihat sudah tahu atau belum. Kita baca lagi di sini. Wa fi hadzal surat, saya baca yang terakhir aja. Kata Imam Ghazali, sudah sampai kepada dia pun ajaran Islam, tapi ajaran Islam yang buram, dia itu ma'zur, kata Imam Ghazali. Kita nanti tanya, apa sudah sampai atau belum. Orang yang sampai kepadanya berita tentang ajaran Islam, tetapi yang buruk, ditampilkan dalam buruk, maka dia itu dipersamakan dengan orang yang tidak tahu hakikat agama Islam, dan dia juga ma'zur qiyasan ala qaulihi ta'ala bi annahum qaumun la ya'lamun, disebabkan karena mereka tidak tahu. Oke, yang penting kita mau bertanya, Eropa sudah kenal Islam atau tidak? Siapa yang bisa mencerminkan Islam untuk orang Eropa? Islam itu tidak dikenal. Dikenal nggak Islam? Tahukah saudara, ada penelitian, masyarakat apa yang paling menggambarkan Islam? Kira-kira Saudi, Mesir, Indonesia, New Zealand yang pertama. Yang kedua Luxembourg. Saudi itu urutan 9, bukan paling buruk. Kita lebih buruk dari Saudi. Itu hasil penelitian dari George Washington University. Jadi dia tidak tahu Islam. Kafir atau bukan? Jangan namai dia kafir. Kita bukan muslim dalam pandangan mereka. Karena yang nampak pada mereka teror, ini, bahkan boleh jadi yang nampak pada kita tentang Islam itu, saya sudah ada buku saya itu tentang yang hilang dari kita, akhlak. Apa kita berakhlak Islam nih? Penelitian ini dilakukan bukan hanya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, juga hubungan manusia dengan sesama manusia, tentang hak-hak asasi manusia, tentang perekonomian. Itu kan semua ajaran Islam. Oh, ini belum cukup nih. Saya katakan, kalaupun dilakukan penelitian menyangkut ibadah, haji, puasa, zakat, ini kita belum mencerminkan ajaran Islam secara utuh. Jadi kita tidak ingin itu orang-orang ISIS dan sebagainya lantas mengatakan, oh ini kafir. Kita yang salah. Kita tidak memberi gambaran yang benar tentang Islam. Anda kira apa yang terjadi di Indonesia ini sekarang? Maki memaki, kafir mengkafirkan, benci membenci, menggunakan ayat-ayat bukan pada tempatnya. Anda kira itu Islam? Apa itu menggambarkan Islam? Jadi kita kembali bahwa Islam ini tidak dikenal. Misunderstood religion. Salah paham Islam. Nah, itu sebabnya saya sebelum menguraikan itu, saya konsultasi dengan Syekh Asad. Dia bilang, betul, kamu betul. Sampaikan itu tentang Islam. Islam disalahpahami orang. Yang dipahami oleh orang di Barat, teror, paksa ini. Bukan kafir dong. Mereka itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Belum sampai kepadanya ajaran Islam. Terserah Tuhan bagaimana nanti.